Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok Cashflow akan mempresentasikan Critical Journal Review yang berjudul Text Motivated Transfer Mispricing in South Africa, Direct Evidence Using Transaction Data. Sebelum kami mempresentasikan Critical Journal Review kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Octavia Sagala, NPM saya 19510285. Perkenalkan, nama saya Ria Apriana Purba dengan NPM 19510286. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari Sinaga dengan NPM 19510288. Perkenalkan, nama saya Lamria Istungkir, NPM 19510281. Kenalkan, nama saya Dita Anggreni, NPM 19510277. Saya akan mempresentasikan bagian bab 1, pendahuluan, latar belakang. Transfer pricing adalah suatu kebijakan dalam perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Isu transfer pricing menjadi sangat menarik untuk otoritas pajak di seluruh dunia. Keputusan transfer pricing juga dipengaruhi oleh kontrak hutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing adalah nilai tukar. Transfer pricing merupakan transfer yang legal. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi di luar negeri cenderung melakukan transfer pricing karena adanya perbedaan tarif pajak antar perusahaan induk dengan perusahaan anak yang berada di luar negeri. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang dilakukan, semakin tinggi pula laba yang akan didapat. Menurut otoritas pajak, transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak atau tax avoidance. Apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak dipengaruhi hubungan istimewa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan atau mispricing. Transaksi transfer pricing merupakan transaksi yang legal. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menyalahgunakan transfer pricing untuk menghindari pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit di mana tetapi di sisi lain, penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima. Faktor lain yang mempengaruhi transfer pricing adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung untuk melakukan transfer pricing untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tujuannya ialah salah satu tugas mata kuliah AML, program studi akuntansi di Universitas HKBP Nommensen. Kedua, menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam menggali informasi, menganalisis gagasan, dan memberi perbandingan dalam sebuah penelitian yang diteliti. Ketiga, meningkatkan kemampuan nalar pemikiran kritis dalam mencari informasi. Keempat, memberikan pendapat kami tentang hal sesuatu yang masih kurang dalam memperkuat jurnal umum. Yang kelima, untuk mengetahui pengertian transfer pricing. Yang keenam, mengetahui tujuan transfer pricing. Yang ketujuh, mengetahui metode transfer pricing. Yang kedelapan, mengetahui review hasil penelitian terdahulu atau sesudah. Dengan disusunnya makalah ini, manfaat yang diharapkan untuk pembaca adalah yang pertama, mengetahui definisi transfer pricing. Yang kedua, mengetahui tujuan transfer pricing. Yang ketiga, mengetahui dampak transfer pricing dalam perusahaan. Yang keempat, dampak mengkritik sebuah jurnal. Yang kelima, mengetahui kelebihan dan kelemahan sebuah jurnal. Bab 2. Transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. OECD mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional di mana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER
31/PJ/2011, penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Jadi, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang ditransfer ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa di mana salah satu perusahaan mampu mengendalikan pihak. Saya akan menjelaskan tentang tujuan transfer pricing. Tujuan perusahaan melakukan transfer pricing adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain itu, tujuan dilakukannya transfer pricing adalah mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dampak transfer pricing dalam perusahaan. Transfer pricing ini memberikan dampak terhadap divisi-divisi yang terlihat dalam transfer pricing, antara lain, yang pertama, dampak terhadap ukuran kinerja divisi. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer memengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Dampak yang kedua adalah dampak terhadap keuntungan perusahaan. Meskipun harga transfer aktual tidak memengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu memengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika ia memengaruhi perilaku divisi dan ia memengaruhi pajak penghasilan, divisi-divisi yang bertindak secara independen mungkin menetapkan harga transfer yang memaksimalkan laba divisi, tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya bagi laba perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dinda. Metode penentuan transfer pricing. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2011 menyebutkan metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan transfer pricing. 1. Metode perbandingan harga atau comparable and control price. Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau pembanding independen, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. 2. Metode harga penjualan kembali atau resale price method. Metode ini digunakan dalam hal wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak lainnya. 3. Metode pembagian di mana nih? 3. Metode biaya plus atau cost plus method. Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 4. Metode pembagian laba atau profit split method. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan laba metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba. 5. Metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya. 5. Metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba operasi bersih yang
diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Beberapa metode harga transfer yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan aktivitas keuangannya adalah 1. Harga transfer dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bias dibagi dalam 3 pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. 2. Harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. 3. Harga transfer negosiasi atau negosiasi transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. 4. Penentuan harga berdasarkan arbitrase. Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba. Praktik transfer pricing perusahaan multinasional. Praktik transfer pricing sebenarnya telah terjadi di banyak perusahaan, baik perusahaan domestik maupun multinasional, asalkan perusahaan tersebut melakukan produksi atau kegiatannya dalam departemen-departemen atau divisi-divisi. Hanya saja, efek terhadap pajak dalam hal ini tidak sama. Perusahaan yang hanya beroperasi di suatu negara tidak akan memberikan efek pajak yang sangat signifikan dalam rangka transfer pricing. Hal ini karena transfer pajak yang digunakan adalah sama. Lain halnya jika dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan beberapa cabang di berbagai negara. Transfer pricing ini akan sangat berpengaruh signifikan dalam penerimaan pajak. Hal ini karena perbedaan tarif pajak yang ada di berbagai negara. Suatu transfer pricing dapat terjadi karena suatu hubungan istimewa atau afiliasi antara anggota dalam suatu grup perusahaan multinasional. Dengan adanya hubungan istimewa ini, perusahaan multinasional dapat melakukan negosiasi dalam penentuan harga transaksinya. Penanganan transfer pricing. Negara berkembang seperti Indonesia menyadari bahwa korporasi multinasional dengan berbagai cara mempergunakan rekayasa transfer pricing untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dengan berbagai dalih, alasan, dan justifikasi. Oleh karena itu, otorisasi fiskal selalu memandang bahwa tujuan transfer pricing adalah untuk penghindaran pajak. Selain hubungan istimewa, hal lain yang juga mesti diperhatikan dalam penanganan praktik transfer pricing adalah kewajaran dalam transaksi yang terjadi. Untuk menangani penyebab utama transfer pricing tersebut, Undang-undang telah memberikan sebuah wewenang kepada otorisasi fiskal dan pemerintah. Review hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu disebutkan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu juga berguna untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini disajikan beberapa penelitian. Yang pertama, Mulyani tahun 2020. Penelitian ini berjudul menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survei dengan metode analisis statistik, deskriptif, dan verifikatif. Variabel dependen atau terkait dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Yang kedua, Rahayu tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa mengenai pengaruh beban pajak exchange rate terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, Animah tahun 2021. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu saham dimiliki oleh asing. Yang keempat, Wulandari tahun 2021.
Teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan metode proof of sampling sehingga didapatkan data berjumlah 40. Yang kelima, Wardani tahun 2021, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak terhadap transfer pricing dengan pihak asing kepemilikan sebagai variabel moderasi. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif ini sendiri merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah atau fenomena yang terjadi pada masa sekarang atau sedang berlangsung. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini diperlukan untuk menunjang keakuratan hasil dari penelitian. Data sekunder yang kami gunakan berasal dari dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3 tentang pembahasan. Yang pertama, kekuatan jurnal utama. 1. Jurnal utama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, di mana dalam jurnal utama dibahas dengan jelas bahwa terjadinya transfer pricing dalam perusahaan tersebut diakibatkan tarif pajak yang didorong oleh kesalahan penetapan harga barang yang diimpor dari negara dengan tarif pajak yang sangat rendah. Ini menyeratkan bahwa Afrika Selatan kehilangan penghasilan kena pajak karena mispricing transfer. Peneliti menemukan bahwa tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi atas pembayaran royalti mendorong pergeseran laba melalui kesalahan penetapan pajak. Yang kedua, penelitian ini menggunakan rekomendasi OECD dengan menggunakan data administrasi, di mana OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi merupakan organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi internasional, perwakilan ekonomi pasar bebas, di mana dalam jurnal utama yang menggunakan data administrasi pajak yang direkomendasikan OECD merupakan salah satu kekuatan dalam jurnal ini. Yang ketiga, dalam hal kegayutan antar elemen jurnal ini sangat baik dalam menjelaskan hasil penelitian. Semua elemen jurnal termuat dalam jurnal ini dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah. Dalam jurnal utama berisi latar belakang yang memudahkan pembaca untuk mengetahui permasalahan dibuatnya jurnal tersebut. Yang keempat, dalam jurnal utama peneliti juga mengikut sertakan dengan peneliti terdahulu, di mana dalam jurnal utama peneliti bukan hanya menjelaskan hasil temuannya, tetapi ikut memaparkan hasil temuan peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan judul peneliti. Yang kelima, dalam jurnal utama dijelaskan tentang metode penetapan harga transfer. Dalam jurnal utama dijelaskan dengan jelas metode penerapan harga dengan baik. Selanjutnya, kelemahan jurnal utama. 1. Dalam jurnal utama, di bagian abstrak kurang dijelaskan dengan jelas isi rangkuman jurnal, di mana pengertian abstrak merupakan ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam 250-400 kata atau kurang. Dalam jurnal utama kurang dipaparkan isi abstraknya, seperti rumusan masalah, berapa sampel yang digunakan. Yang kedua, dalam jurnal utama penjelasan hanya dijelaskan mengenai transfer mispricing. Penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini hanya tentang transfer mispricing, di mana penjelasan mengenai transfer mispricing juga kurang dapat dipahami dengan jelas. Yang ketiga, dalam jurnal utama pengujian variabel tidak dipaparkan dasar perhitungannya sehingga kurang dipahami proses perhitungannya. Tidak seperti penelitian terdahulu dari Rahayu tahun 2020 yang di dalam jurnal tersebut tersedia variabel yang dipaparkan dengan jelas dan pembaca dapat memahami hasil dari penelitian yang dipaparkan. Berbeda dengan jurnal utama di mana variabel yang dijelaskan kurang dipaparkan dengan jelas. Yang keempat, jurnal utama membuat contoh ilustrasi yang tidak dapat dipahami. Di mana penggunaan contoh ilustrasi seharusnya dapat membuat pembaca lebih mudah memahami isi materi, tetapi dalam penelitian ini, penelitian menggunakan contoh ilustrasi yang tidak dapat dipahami dengan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu penutup.
Yang pertama, kesimpulan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing adalah tingkat nilai tukar, di mana nilai tukar merupakan nilai tukar antar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain sebagai alat pembayaran sekarang dan di masa datang. Skema transfer pricing yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah karena peraturan dan tarif pajak di setiap negara berbeda-beda. Hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya, atau memperkecil harga penjualan atau under invoice. Yang kedua, saran. Setelah kami membaca dan menganalisis jurnal yang dibuat oleh penulis, dapat kami simpulkan bahwa penulis memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi, di mana beliau memaparkan dengan baik hal apa saja yang berkaitan dengan jurnal. Sistematika penulisan dari jurnal ini tersusun dengan rapi, penggunaan tanda bahasa yang tepat dan benar. Semoga jurnal ini dilakukan penelitian lebih lanjut selain di negara Afrika Selatan. Demikian presentasi kami. Kami dari kelompok Cashflow mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.